Yang Anda lihat ini adalah logo platform retail terbesar di Indonesia. Dengan 155 gerai di 81 kota di seluruh Indonesia, mereka melayani pelanggan setia mereka secara offline serta online selama lebih dari 60 tahun. Mereka menyediakan produk pakaian, kecantikan dan sepatu yang berkualitas, fashionable dan terjangkau bagi kalangan menengah. Apakah Anda tahu logo ini? Ya, Anda benar, logo Matahari Department Store. Kali ini, saya akan mengajak Anda mengamati saham PT Matahari Department Store Tbk dari sisi laporan keuangannya. Dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 2,364 miliar, emiten dengan kode LPPF ini dikuasai oleh PT Multipolar Tbk sebanyak 19,42%, kemudian Aurik Digital Retail Pti Ltd sebanyak 32,02%, kemudian masyarakat umum sebanyak 38,4%. Dan saham treasury sebanyak 10,16%. Video ini sekaligus menanggapi permintaan analisa saham ini beberapa waktu yang lalu. Mari kita mulai. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, PT Matahari Department Store Tbk mencatatkan total asetnya sebesar Rp5,742 triliun. Aset itu berupa aset lancar sebesar Rp1,441 triliun, kemudian aset tetap sebesar Rp4,141 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya rata-rata sebesar 4,4% per tahun. Dari total aset yang dimiliki, perusahaan ini terus mengalami penyusutan ekuitas sebesar rata-rata 9,9% per tahun, di mana sampai dengan kuartal kedua tahun ini ekuitas perusahaan minus Rp160 miliar. Di sisi liabilitas perusahaan ini mengalami kenaikan beban liabilitas rata-rata 18,2% per tahun. Menurut saya, ini perusahaan kacau balau untuk cash flow-nya. Terlihat dari rasio hutangnya terhadap modal berada di 8,9 kali. Perusahaan ini terus mengalami penyusutan aset lancarnya rata-rata sebesar 15,2% setiap tahunnya. Meskipun sudah menjual aset lancarnya namun tidak mampu menekan beban liabilitas yang terus membesar. Selanjutnya mari kita amati pendapatan beserta labanya. Sobat sahamku, dalam laporan keuangannya, PT Matahari Department Store mencatatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp7,517 triliun dengan porsi laba kotor sebesar Rp4,756 triliun dan laba bersih sebesar Rp875 miliar. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan, perusahaan ini mengalami penurunan rata-rata 5,4% tiap tahunnya. Di tahun 2023, pendapatan perusahaan ini diprediksi sebesar Rp7,703 triliun atau naik 19,3% dari tahun lalu. Untuk laba kotor perusahaan juga diprediksi naik 18% dari tahun lalu sebesar Rp5,192 triliun. Dan prediksi laba bersihnya sebesar Rp1,367 triliun atau turun 1,1% dari tahun lalu. Sejak tahun 2021, baik pendapatan dan laba perusahaan sudah mulai mengalami perbaikan dari negatif ke positif. Namun, sepertinya hasil perolehan pendapatan serta laba perusahaan belum pulih. Dampak pandemi dan metode belanja konsumen yang berubah menjadikan perusahaan harus merubah strategi dalam meraup pendapatan. Sobat sahamku, dari pendapatan dan labanya, perusahaan ini memberikan return on asset rata-rata 20%. Sedangkan imbal hasil laba untuk modal sampai dengan kuartal kedua masih negatif. Ini artinya perusahaan masih rugi. Selanjutnya mari kita amati apresiasi pasar atas kinerja saham LPPF di saat perusahaan mengalami penurunan. Sobat sahamku, dalam perjalanannya PT Matahari Department Store Tbk mampu menghasilkan laba di setiap lembar sahamnya rata-rata sebesar Rp292. Sedangkan apresiasi pasar atas laba atau EPS ini berada pada harga 3.990-an dengan P rasio 8 kali dan PBV 10,3 kali. EPS di tahun 2023 ini diprediksi sebesar Rp578 per lembar sahamnya. Saat video ini dibuat harga saham LPPF ini berada di 2.400 dengan P rasio 5,8 kali PBV 9,8 kali. Meskipun menghasilkan laba, menurut saya saham ini sebaiknya dihindari. Hal ini dikarenakan total aset perusahaan ini dibandingkan dengan beban hutangnya lebih besar hutangnya. Perusahaan ini akan kesulitan bertumbuh jika tidak melakukan reformasi hutangnya yang sangat besar. Demikian analisa saham PT Matahari Department Store Tbk, semoga bermanfaat, salam investasi.